Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yusrul Syahutama. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Uinsus Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses, kemudian thread, kemudian juga nanti perbedaan proses dan thread, dan selanjutnya yaitu perubahan status sebelum proses pada sistem operasi. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yakni proses. Jadi proses adalah sebuah peristiwa, adanya sebuah program yang dapat dieksekusi sebagai sebuah eksekusi proses, maka hal tersebut membutuhkan perubahan keadaan. Keadaan dari sebuah proses dapat didefinisikan oleh aktivitas proses tersebut. Suatu proses adalah lebih dari kode program, di mana kadangkala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sering terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor atau prosesor register. Jadi inilah pengertian dari proses. Kemudian thread adalah unit dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight process mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Nah, inilah pengertian atau penjelasan singkat untuk thread. Kemudian apa yang membedakan antara proses dan thread? Pembentukan thread membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada pembentukan proses. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk mengakhiri thread daripada proses. Kemudian lebih mudah dan cepat untuk melakukan switch antara thread daripada switch antara proses. Kemudian thread menggunakan secara bersamaan ruang alamat dari proses yang menciptakannya. Proses memiliki ruang alamat sendiri-sendiri. Kemudian thread memiliki akses langsung ke segmen dari data prosesnya. Masing-masing proses memiliki salinan segmen dari parent prosesnya. Kemudian thread dapat saling komunikasi dengan thread lain dalam satu prosesor. Proses antara proses harus menggunakan komunikasi antara proses. Thread hampir tidak memiliki overhead. Proses memiliki overhead. Kemudian thread dapat memiliki pengaruh kontrol yang besar terhadap thread lain dalam satu proses. Proses hanya dapat mengendalikan proses anakannya. Perubahan pada thread utama seperti pembatalan dan perubahan prioritas dapat mempengaruhi tingkah laku thread lain dalam satu proses. Perubahan pada parent proses tidak mempengaruhi proses anakan. Kemudian pembahasan yang terakhir, yakni perubahan status sebelum proses pada sistem operasi. Jadi new status yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru dibuat oleh penjadwalan tingkat tinggi, namun belum dapat melakukan eksekusi. Kemudian running, status yang dimiliki pada saat proses sudah dapat dieksekusi karena CPU tidak sedang menjalankan tugas yang lain. Kemudian waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu. Kemudian ready, yaitu status yang dimiliki pada saat proses menunggu jatuh waktu dari prosesor. Kemudian yang terakhir terminated, yaitu status pada saat proses telah selesai. Jadi inilah perubahan-perubahan status sebelum proses pada sistem operasi. Jadi cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.